Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-12, 13 dan 14 dari suratul Nahl. Ayat 12 hingga 14 dari suratul Nahl adalah menerangkan tentang berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang kekuasaan Allah, yaitu di antara ciptaan Allah yang menerangkan kekuasaan Allah atau sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam, siang, matahari, bulan, bintang, kemudian juga apa saja yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam jenis dan macamnya, kemudian juga lautan sebagai ciptaan Allah yang di dalamnya ada ikan, udang, berbagai macam yang bisa dijadikan makanan oleh manusia. Ada juga yang bisa dijadikan sebagai perhiasan oleh manusia seperti mutiara. Kemudian juga lautan yang bisa dilayari oleh kapal yang membawa barang dagangan atau barang keperluan manusia dari satu negeri ke negeri yang lain, sehingga manusia mendapatkan manfaat atau keuntungan dari ciptaan Allah, yaitu berupa lautan. Nah, kesemua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menghantarkan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila sudah mengenal Allah, maka akan menambahkan keimanan lagi, akan meneguhkan keyakinan lagi. Dan yang belum beriman, supaya mereka mengenali siapa Tuhan yang sebenarnya. Kalau selama ini menuhankan selain Allah seperti berhala, maka tinggalkanlah berhala, karena berhala itu tidak punya kekuasaan apa-apa. Melihat tidak, mendengar tidak, tak punya kuasa apa-apa menyampaikan hajat atau permintaan atau keinginan manusia pun tidak. Nah, apabila manusia memiliki persoalan umpamanya, tak akan mungkin selain Allah mampu untuk menyelesaikannya, karena yang berkuasa di alam semesta ini tunggal esa, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menciptakan alam semesta ini. Yang menciptakan alam semesta lah yang berkuasa ke atas alam semesta ini. Nah, maka apabila manusia menggunakan akal fikiran dengan baik, maka akan dapat memahami dengan tepat, maka akan membuat manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan nikmat-nikmat Allah yang banyak itu hendaknya membuat manusia lebih sering, lebih selalu, bahkan jangan pernah putus untuk bersyukur kepada Allah. Dan apabila manusia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan banyak sekali, yaitu malam untuk istirahat, siang untuk mencari rezeki, matahari, bulan untuk penentu waktu, kemudian bintang untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam perjalanan di darat dan di laut, kemudian juga berbagai macam jenis ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat bagi hidup manusia. Kemudian lautan, baik dari permukaannya sampai kandungannya sampai yang terdapat di dasarnya, kesemua itu bermanfaat bagi manusia. Maka setiap kali manusia merasakan manfaat dari ciptaan Allah itu, hendaknya manusia bersyukur kepada Allah. Namun ada ayat Al-Quran yang menerangkan sedikit sekali dari manusia itu yang bersyukur kepada Allah. Qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Maka mudah-mudahan insyaAllah kita yang selalu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, yang ayat-ayat Al-Quran banyak mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amat sangat banyak bersyukur kepada Allah. Jadi apabila Rasulullah banyak beribadah kepada Allah, di siang hari Rasulullah beribadah dengan berbagai macam bentuk ibadah, sampai mempertaruhkan harta benda dan nyawa. Kemudian di malam hari mengorbankan istirahat, sedikit sekali waktu yang digunakan untuk tidur. Ketika Rasulullah ditanya mengapa Rasulullah melakukan ibadah sebegitu hebat, sebegitu banyak, tak pernah putus, tidak sedikit pun merasa lelah, maka jawaban Rasulullah adalah afala tuhibbina an akuna abdan syakura. Ketika salah seorang istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah mengapa melakukan semua itu, maka Rasulullah menjawab, apakah tak suka aku ini sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Itulah sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita mengikuti jejak langkah Rasulullah. Apalagi kita masih berada di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran baginda Rasulullah. Dan di dalam Al-Quran Rasulullah disebut sebagai contoh teladan, maka kita teladani Rasulullah, yaitu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pandai-pandai kita bersyukur. Karena jangan difahami bahwasanya apabila ketika rezeki banyak saja, ketika kita dapatkan rezeki banyak barulah kita bersyukur. Tidak. Ketika kita mungkin mendapatkan rezeki secukupnya saja, itu pun juga kita syukuri. Bahkan apabila kita tidak dapat rezeki yang cukup pun, kita tetap bersyukur. Karena mungkin boleh jadi rezeki itu bukan hanya berupa makanan, minuman, harta benda, uang. Tidak. Karena rezeki itu bermacam-macam. Apa saja yang mendatangkan manfaat adalah rezeki. Badan kita sehat adalah rezeki. Keluarga kita tenang, damai, penuh kasih sayang adalah rezeki. Suasana di tengah masyarakat tidak ada perselisihan adalah rezeki. Kemudian kita dapat menjalani hidup ini dengan mudah, ibadah yang kita lakukan, kita merasakan kenikmatannya, bahkan kita merasa khusyuk dalam ibadah, itu adalah rezeki. Jadi jangan hanya memahami rezeki itu berupa harta benda saja. Maka pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian-pemberian Allah yang kita terima dari berbagai macam ciptaannya, ia adalah yang semestinya kita syukuri, dan bersyukur itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukur berhasil dalam ujian. Liyabluwani
aashkur am akfur. Ini perkataan Nabi Sulaiman alaihi salam dahulu. Allah mengujiku, apakah aku akan bersyukur atau akankah aku kufur kepada Allah. Jadi dua, syukur, kufur. Lawan syukur, kufur. Tanda orang beriman, bersyukur. Tidak bersyukur, itu berarti kufur. Maka ada yang mengatakan kufur, ada kufur nikmat. Dan kufur nikmat itu bisa membawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang ke-12, 13 dan 14 dari suratul Nahl, yang kita berikan judul pengajian yaitu Allah menundukkan berbagai ciptaan untuk manusia supaya manusia bersyukur kepadanya. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat nantinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amrih. Wan nujumu musakhkharatum bi amrih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Wa huwa alladzi sakhkhara lakumul وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah berfirman, wasakhara, dan dialah Allah menundukkan, lakum, bagimu, al-laila, malam, wan nahara, siang, wasyamsa, dan matahari, wal qamar, bulan, wan nujumu, dan bintang-bintang, musakhkharatun, ditundukkan, bi amrih, dengan perintahnya, dengan perintah Allah. Inna, sesungguhnya, fi dzalika, pada yang demikian itu, la ayat, sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang berakal, atau ada juga yang menerjemahkannya bagi kaum yang memahami. Wama, dan apa-apa yang zara'a, Allah telah menciptakan, lakum, bagi kamu, fil ar, di muka bumi, mukhtalifan, yang berbagai macam, alwanuh, warnanya, berbagai macam warna. Nanti kita terangkan apa maknanya. Inna, sesungguhnya, fi dzalika, pada yang demikian itu, la ayah, sungguh tanda kekuasaan, sungguh sebagai tanda kekuasaan, liqaumi yadzakkarun, bagi kaum yang mengambil pelajaran. Tadi bagi kaum yang memahami, sekarang bagi kaum yang mengambil pelajaran. Wa huwa, dan dialah Allah, alladzi sakhkhara, yang telah menundukkan, al-bahra, lautan, litakulu, supaya kamu memakan, minhu, darinya, dari hasil atau yang dikandung oleh lautan itu, lahman, daging, tariya, yang segar, daging yang segar, maksudnya ikan dan yang sejenisnya. Wa tastakhriju, dan kamu mengeluarkan, minhu, dari lautan itu, hilyatan, perhiasan, maksudnya adalah mutiara, talbasunaha, yang kamu pakai, biasanya dijadikan kalung, mainan kalung, ada yang juga dijadikan cincin, berbagai macam. Watara, dan kamu melihat, al-fulka, kapal atau bahtera, mawakhira, tempat-tempat jalannya,
fihi, pada lautan itu. Jadi ada tempat jalannya. Tempat jalannya nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Apabila kapal itu berlayar, berjalan, maka nanti ada air itu yang ke kanan kapal, ada yang ke kiri kapal. Nah, kalau kita lihat di belakangnya, di belakang kapal itu, setelah kapal itu bergerak, lihat ke belakang, nampak seperti ada jalan itu. Ya, jalan kapal. Walitabtagu, dan supaya kamu mencari min fadlih, dari karunia-Nya, dari karunia Allah, wala'allakum, dan mudah-mudahan kamu tashkurun, bersyukur. Nah, ini ujung ayat, bersyukur. Kita baca dari pangkal ayat 12 sampai ayat 14 langsung. Dan dialah Allah menundukkan untukmu malam dan siang, dan matahari dan bulan, dan bintang-bintang ditundukkan dengan perintahnya, dengan perintah Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Dan apa-apa yang Allah ciptakan bagimu di bumi yang berbagai macam warnanya, sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan dialah Allah yang telah menundukkan lautan supaya kamu memakan darinya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat kapal tempat-tempat berlayarnya pada lautan itu, dan untuk kamu mencari karunia, sebahagian dari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari adalah menerangkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang kesemua ciptaan tersebut adalah menerangkan tentang Allah, yaitu Allah yang berkuasa, yaitu Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Karena dulu tak ada apa-apa, langit tak ada, bumi tak ada, matahari tak ada, bintang tak ada, manusia tak ada, apapun tak ada. Apa yang ada? Yang ada hanya Allah saja. Huwal awwal, dialah Allah yang awal. Kemudian Allah ciptakan ciptaan, Allah ciptakan pena, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bumi, dan seterusnya. Nah, Allah yang menciptakan ciptaan itu adalah yang berkuasa. Maka apabila kita melihat ciptaan Allah, maka ciptaan Allah itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Kemudian ciptaan itu untuk siapa Allah ciptakan? Untuk manusia. Langit untuk manusia, bumi untuk manusia, malam, siang, semua untuk manusia, matahari, bulan untuk manusia. Nanti kita terangkan bagaimana semua ciptaan tersebut mendatangkan manfaat bagi manusia. Nah, apabila manusia merasakan manfaat dari ciptaan tersebut, apa sikap manusia terhadap Allah yang menciptakan ciptaan-ciptaan tersebut? Bersyukur kepadanya. Kalau tidak juga bersyukur, mengetahui semua pemberian itu dari Allah, karena Allah yang menciptakannya, mengetahui bahwasanya semua pemberian Allah itu bermanfaat untuk dirinya, kemudian dia tidak juga bersyukur, bermakna manusia itu angkuh, sombong, tak tahu diri. Karena hidupnya itu sebenarnya adalah belas kasihan Allah. Kalau Allah tidak mengasihinya dengan memberikan pemberian-pemberian kepadanya, maka dia tak akan mungkin dapat menjalani hidup dengan baik. Maka orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang tak tahu diri. Orang yang tak tahu diri, sementara dia mengetahui bahwasanya yang ia terima itu bukanlah datang dari dirinya sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkannya untuk beriman kepadanya, Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepadanya, untuk tunduk dan patuh kepadanya, untuk menjalankan syariatnya, untuk mengamalkan kandungan kitab sucinya, untuk mengikuti Rasul yang telah diutus. Maka apabila manusia tidak melakukannya, sungguh manusia itu manusia yang angkuh dan sombong, hidup atas belas kasihan Allah, kemudian tidak mau beriman dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu keangkuhan
dan kesombongan. 3 ayat yang kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, yaitu untuk senantiasa mengingatkan kita supaya senantiasa bersyukur dan pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu kita mulai dari ayat yang ke-12. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Allah menundukkan. Ketika kita menjumpai kata menundukkan, maka seakan-akan di sana ada beberapa kehendak atau 2 kehendak atau lebih. Allah berkehendak, kemudian malam itu ciptaan Allah juga berkehendak, siang juga berkehendak. Seakan-akan ada kehendak, yaitu kehendak malam itu, malam boleh tenang, malam juga boleh mendatangkan keributan. Umpamanya beberapa hari yang lalu kita mendengar berita di Sumatera Barat berlaku pula galodo di malam hari. Nah, semestinya manusia, galodo tahu batu yang jatuh dari gunung, apabila malam itu adalah untuk kita beristirahat, kita ingin mendapatkan ketenangan dari malam itu. Tapi malam itu mendatangkan rasa takut kepada manusia. Bagaimana manusia akan beristirahat? Maka apabila kita lihat bahwasanya malam itu bisa tenang dan bisa mendatangkan ketakutan, maka Allah Subhanahu wa taala menundukkan malam, memastikan malam itu menenangkan, sehingga manusia mendapatkan istirahat yang cukup pada malam itu, karena esoknya manusia akan berusaha. Bagaimana manusia akan berusaha dengan baik esok kalau manusia tidak mendapatkan istirahat yang cukup pada malam hari? Bagaimana badannya akan segar kembali kalau di malam hari tidak cukup istirahatnya? Maka Allah tundukkan malam, wahai malam, kamu jangan mendatangkan rasa takut kepada manusia. Jangan ada apa-apa berlaku yang membuat manusia tidak bisa beristirahat. Kamu wahai malam, tunduk kepada perintahku, yaitu kamu menjadi tenang, supaya manusia dapat beristirahat di waktu malam. Seakan-akan perintah Allah kepada malam supaya malam itu menjadi tenang. Begitu juga siang. Siang, bagaimana kita akan berusaha apabila tidak ada cahaya yang cukup untuk kita bergerak ke sana kemari leluasa? Kemudian bagaimana kita akan bekerja kalau kita tidak memiliki penerangan yang cukup? Nah, Allah Subhanahu wa taala apabila siang untuk berusaha, maka Allah berikan kita penerangan yang cukup, yaitu dengan menerbitkan matahari, sehingga tak perlu kita menghidupkan lampu. Kemana-mana kita pergi, kita dapat mengetahui dengan baik, dengan jelas, karena jalan yang kita tempuh itu terang benderang, sehingga mudah bagi kita untuk berusaha. Boleh saja siang itu menjadi gelap gulita. Umpamanya apabila berlaku gerhana berlaku, maka yang tadinya terang menjadi gelap, tertutup. Nah, boleh jadi siang itu tidak memiliki cahaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan siang untuk tetap terus bercahaya sebagai nikmat dari sisinya untuk manusia. Jadi ciptaan-ciptaan Allah itu seakan-akan ada keinginan juga, tetapi Allah telah tundukkan keinginan ciptaan itu sehingga mendatangkan manfaat bagi manusia. Untuk mudah, karena kita biasanya memahami kata kehendak itu hanya pada manusia. Manusia berkehendak. Kita hanya memahami kehendak itu pada jin, umpamanya jin berkehendak.
atau malaikat berkehendak. Tidak, sebenarnya alam semesta ini ciptaan Allah juga memiliki kehendak, namun Allah telah menundukkan kehendak mereka itu, sehingga sesuai apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Api itu membakar, api memang membakar, kehendak api adalah membakar, tetapi Allah telah menundukkan api itu sehingga api tidak membakar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam kancah api, qulna ya nar, kami berkata kepada api, wahai api. Jadi api itu diajak berbicara, sama seperti manusia. Manusia hidup biasanya yang kita ajak berbicara adalah manusia, tetapi dalam ayat yang kita baca ini Allah berbicara kepada api. Qulna, kami berkata, ya nar, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Maka api yang tadi biasa berkehendak membakar sekarang telah ditundukkan oleh Allah, maka kehendak yang ia ikuti itu adalah kehendak Allah. Karena Allah berkehendak ia menjadi dingin, maka dia dingin. Karena Allah berkehendak supaya menyelamatkan Nabi Ibrahim, maka dia selamatkan Nabi Ibrahim. Satu helai rambut pun tak terbakar ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam kancah api. Maka api itu adalah ciptaan Allah yang ditundukkan oleh Allah. Itu gambaran untuk kita memahami. Jadi malam ditundukkan oleh Allah, siang ditundukkan oleh Allah, malam dengan gelap gulitanya sehingga manusia dapat beristirahat dengan baik. Kemudian siang dengan cahayanya sehingga manusia dapat berusaha dengan baik. Kemudian berikutnya lagi adalah wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan. Sebagaimana kita tahu, yang tenggelam dan muncul matahari dan bulan. Matahari muncul dengan terbit di pagi hari dan akan tenggelam di petang hari. Kemudian bulan juga begitu, muncul dan tenggelam. Bulan pula kadang-kadang nampaknya purnama, penuh, bulat. Tetapi apabila kita lihat, semakin hari dia semakin berkurang sampai seperti sabit, maka kita sebut bulan sabit, atau seperti tandan tua yang bengkok. Kemudian setelah itu hilang, kemudian muncul lagi, kemudian kembali menjadi purnama. Ini untuk apa? Allah ciptakan matahari yang terbit dan tenggelam, kemudian bulan juga yang terbit dan tenggelam. Itu ada manfaatnya untuk manusia. Di antaranya adalah untuk menjadi pengukur waktu bagi manusia, yaitu pengukur waktu dalam satu hari, pengukur waktu dalam satu minggu, pengukur waktu dalam satu bulan, pengukur waktu dalam satu tahun. Nah, maka manusia dapat mudah menjalani hidup ini karena ada ukuran waktu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa disaksikan dari mana saja. Dimanapun kita berada, bisa kita melihat matahari, bisa. Ya, hanya saja ada yang lama matahari terbit di situ, ada yang sebentar matahari terbit di situ. Bulan juga begitu. Akhirnya manusia mendapatkan manfaat dari matahari dan bulan. Begitu juga wan nujumu musakhkharatum bi amrih, bintang-bintang ditundukkan oleh Allah dengan perintahnya. Ditundukkan maknanya diletakkan tempatnya di mana? Diletakkan tempatnya di mana? Maka ada yang mengatakan ini bintang timur, ini bintang 7. Nah, bintang itu tetap di situ. Nah, karena bintang itu tetap dan kita di darat atau di laut kita bergerak dalam perjalanan, maka yang bergerak ini menjadikan yang tetap itu sebagai patokan dalam perjalanan. Nah, kita mau kemana? Kita mau arah ke timur, arah ke barat, maka dahulu bintang itu menjadi patokan. Maka adanya bintang di langit, ia adalah sebagai ciptaan Allah yang mendatangkan manfaat bagi manusia di bumi, dalam perjalanan di darat ataupun di laut. Jadi siapa saja manusia punya mata, buka mata.
maka akan melihat malam, siang, matahari, bulan, bintang. Nah, apabila melihat semua itu, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itulah ayat, sungguh tanda-tanda kekuasaan liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang berakal. Buka mata saja, kalau punya akal pasti akan memahami bahwasanya apakah mungkin semua itu terjadi, tercipta dengan sendirinya? Tidak, pasti ada yang menciptanya. Apabila bergerak, umpamanya matahari bergerak, bulan juga demikian, ada pula yang berganti malam dengan siang. Apakah pergantian itu berganti dengan sendirinya, bergerak dengan sendirinya, ditetapkan dengan sendirinya? Tidak, pasti ada di sana yang menggerakkannya. Karena kalau sesuatu itu bergerak, bukan bergerak dengan sendirinya, pasti ada yang menggerakkan. Begitu jugalah di alam semesta ini. Kalau ada yang tenggelam dan muncul, pasti ada yang menenggelamkan dan memunculkannya. Kalau ada yang berganti malam dan siang, pasti ada yang menggantinya, yang menukarkannya dari malam ke siang, siang ke malam. Nah, apabila manusia memiliki akal, serendah apapun pendidikan manusia, saya ini taman SD aja Ustaz, silakan, tak apa, akan dapat mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda kekuasaannya. Buka mata Bapak Ibu, lihat apa yang ada di sekeliling, maka akan dapat memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta ini, yaitu melalui ciptaan-ciptaan yang bermacam-macam. Jadi kalau tidak memahami juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara tanda kekuasaan Allah sudah sangat banyak sekali, maka jangan salahkan Allah, tetapi salahkan diri sendiri. Nah, ini bahasa ini masih ringan, masih lembut. Bahasa yang keras yaitu tidak menggunakan akal pikiran. Itu masih lembut juga ya. Kalau mau keras, ya tidak berakal itu, ya menyia-nyiakan akal. Ya, ini kalau orang Minang tidak bau tak, nah, itu berat itu bahasanya kasar, keras kayak ini. Wa ma dzara'a lakum fil ard, dan apa-apa yang Allah ciptakan bagimu di bumi, mukhtalifan alwanuh, yang berbagai macam warnanya. Berbagai macam warnanya. Apa yang Allah ciptakan di muka bumi yang bermacam-macam warnanya? Biasanya kita melihat yang bermacam-macam warna itu di taman bunga umpamanya. Tapi bukan hanya di taman berupa tanam-tanaman. Di angkasa pun bisa kita lihat bermacam-macam warnanya. Pelangi. Kemudian juga di dalam bumi ada bahan galian di dalam bumi yang bermacam-macam warnanya. Ada kuning, emas. Ada putih, perak. Ada lagi hitam, biji hitam, batu bara, ada lagi besi, berbagai macam warnanya. Berbagai macam warna, lain faedahnya, manfaatnya. Nah, emas lain manfaatnya, batu bara lain lagi, minyak bumi, bermacam-macam warna. Nah, bermacam-macam warna di sini. Ada juga yang memahami bukan warna yang kita sebut yaitu merah, kuning, hitam, putih, enggak. Makna alwanuh di sini berbagai macam, aneka bentuknya. Jadi bisa dibawa kepada warna, alwanuh itu bisa juga kepada bentuk. Umpamanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa buah-buahan sajalah, macam-macam bentuknya. Nah, semakin banyak macam,
semakin banyak warna dari ciptaan Allah itu menerangkan tentang kemahakuasaan Allah. Karena yang maha berkuasa itu mampu untuk menciptakan dalam bentuk banyak, dalam bentuk banyak jenis, macam, warna, rasa, rupa dan lain sebagainya. Semakin banyak macam, ragam, aneka, maka semakin menerangkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga lah dengan kita lah, manusia. Kalau arsitek itu atau tukang membuat rumah itu, dia hanya bisa membuat rumah yang dari kayu saja. Kalau yang dari batu saya tak bisa. Ada lagi tukang, saya hanya bisa buat yang dari batu saja. Kalau kayu saya tak bisa. Ada lagi tukang, saya dari kayu, batu bisa, tapi kalau dari kaca saya tak bisa. Karena ada juga bangunan itu dari kaca. Nah, semakin seorang tukang itu pandai membangun dengan bermacam-macam dari jenis bahan untuk membangun rumah, maka semakin hebat dia. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ciptaannya, maka menerangkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dilihat, kita buka saja mata kepala kita, maka kita akan melihat berbagai macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayah, sebagai tanda kekuasaan. Ini diulang, sebelumnya sudah disebut di ujung ayat yang sebelumnya, sekarang disebut lagi di penghujung ayat, diulang sekali, tetapi akhirnya itu berbeda. Kalau yang sebelumnya liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang berakal, yang memahami akal, yang memahami dengan akal, liqaumi yadzakkarun, bagi kaum yang mengambil pelajaran. Mengapa berbeda ini? Ulama tafsir menjelaskan perbedaan ini. Liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang berakal, ini kan kaitan tadi dengan apa yang ada di langit, ya, yang kita tak mampu untuk menelitinya dengan terperinci. Coba teliti malam dengan terperinci, teliti siang dengan terperinci. Bisa malam siang ini dibawa ke laboratorium. Kemudian tentang matahari, tentang bulan, tentang bintang, teliti dengan lebih terperinci. Paling-paling kita hanya melihat dari jauh saja, melalui teleskop, melalui alat teropong, dari jauh. Tapi bisa kita mengkajinya dengan terperinci bagian-bagian sampai bagian terkecil? Tidak. Maka digunakan kata liqaumi ya'qilun, orang yang berakal, serendah apapun pendidikannya, apabila dia memiliki akal, dia akan memahami, meskipun tidak memahami dengan terperinci, bahwasanya semua ciptaan Allah itu menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah. Yang kita sebutkan ini, yaitu yang berbagai macam itu, seperti umpamanya tadi kita sebut yang berbagai macam di dalam bumi. Apa yang dalam bumi berbagai macam warnanya? Emas. Nah, emas ini bisa dibawa ke laboratorium dan dikaji, bisa diteliti dengan terperinci sampai kepada bagian-bagian terkecilnya. Maka apabila dia bisa diteliti dengan terperinci, sesuailah perkataan liqaumi yadzakkarun, supaya manusia mengambil pelajaran. Karena semakin terperinci kita mengetahui sesuatu benda, maka semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Umpamanya sekarang ini ada dokter umum. Dokter umum dia mengenali seluruh tubuh kita ini, tetapi secara umum saja. Tetapi ada dokter spesialis mata. Tahu betul dia bahagian-bahagian terkecil dari mata itu, sampai ke yang sekecil-kecilnya dia tahu. Nah, dokter spesialis. Nah, semakin dokter itu dia spesialis, semakin banyak ilmunya tentang satu dari bahagian tubuh ini, semakin sebenarnya dia mengenal kemahakuasaan Allah. Bahwasanya sekecil apapun dari bahagian mata itu ada manfaatnya. Nah, kita kan hanya melihat mata, mungkin dari ada hitam ada putihnya mata itu.
sepertinya bulat mata itu. Kita hanya mengetahui itu. Oh, mata itu adalah alat untuk melihat. Tetapi orang yang punya pengetahuan yang lebih dalam, karena dia pakar dalam bidang mata, maka dia melihat bahwasanya bahagian-bahagian mata itu antara satu dengan yang lain tak terpisahkan, satu kesatuan. Apabila satu saja dari bagian mata itu yang rusak, maka rusaklah pandangan mata manusia. Oh, sampai sedemikian dapat meneliti supaya manusia mengambil pelajaran. Jadi yang pertama, liqaumi ya'qilun, dengan menggunakan akal saja sudah memahami Allah Ta'ala. Apalagi kalau meneliti dengan akal yang dikaruniakan Allah itu dengan lebih mendalam, semestinya lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah ulang 2 kali seperti ini supaya manusia jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah diterima, manfaat dari nikmat Allah itu dirasakan, kemudian Allah yang memberi nikmat itu dilupakan. Itu namanya tak tahu diri. Itu namanya sombong. Kesombongan yaitu ketika Allah memerintahkannya, wahai manusia, aku sudah banyak memberikan pemberian kepadamu dan yang ku minta darimu adalah beribadah kepadaku. Kemudian manusia tidak beribadah kepada Allah, maka di situ muncul sombong, kesombongan manusia. Allah tambahkan lagi satu lagi. Kalau tadi yang di bahagian atas yaitu malam siang, ini kaitannya dengan matahari juga, bulan. Kemudian matahari dan bulan yang muncul dan tenggelam, bagian atas manusia. Kemudian juga bintang, bagian atas manusia. Kemudian ciptaan yang ada di sekitar manusia. Kemudian selanjutnya ayat berikutnya ini yang di bahagian rendah pula, yaitu yang di lautan. Jadi kalau manusia berada di daratan, kemudian yang rendah dari daratan adalah lautan. Nah, Allah menyebut pula tentang lautan. Jadi satu persatu ya, dari atas ya, dari langit, kemudian dari bumi, permukaan darat, kemudian permukaan bumi yang bahagian laut pula sekarang. Wa huwallazi, dialah Allah yang sakharal bahra, menundukkan laut untuk. Kembali digunakan kata menundukkan. Maka fahami bahwasanya kalau ada kata menundukkan bermakna di sana seakan-akan ada dua atau lebih kehendak. Menundukkan kuda. Kuda punya kehendak. Kita yang menunggang kuda juga punya kehendak. Tetapi karena kuda itu telah kita tundukkan, ketika kita suruh kuda itu duduk, dia duduk. Ketika kita suruh kuda itu berjalan, dia berjalan. Berlari, berlari. Berhenti, berhenti. Seakan-akan kuda itu tidak mengikuti kehendak dirinya sendiri, mengikuti kehendak kita, karena kuda itu telah ditundukkan. Begitu juga seakan-akan laut itu dia punya kehendak juga sendiri, tetapi Allah telah menundukkan laut itu untuk manusia, sehingga manusia dapat berlayar di laut, dapat mengeluarkan isi perut laut itu, yaitu ikan, kemudian dapat mengambil mutiara yang ada di dasar laut itu, karena semua itu telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tak tundukkan, maka laut itu kita tak dapat berlayar di atas. Kalau Allah tak tundukkan, baru saja kita lepas dari pantai, laut itu menenggelamkan, karena Allah tidak menundukkan laut itu untuk kita. Kalau Allah tidak menundukkan isi laut itu, ikan itu, bagaimanapun kita memancing, memukat, menjala, ikan itu tak dapat, karena Allah tidak tundukkan isi laut itu untuk kita. Begitu juga dengan mutiara yang ada di dasar laut, menyelamlah kemana-mana di dasar laut itu. Apabila Allah tidak menundukkan, tak akan dapat intan, mutiara dari laut, dari dasar laut itu. Karena Allah menundukkanlah,
maka kita mendapatkan manfaat dari laut. Nah, kalau sudah sedemikian jelas nikmat Allah yang kita terima, tidak juga mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, betul-betullah manusia itu manusia yang sebut apa bagus? Kata yang sesuai. Kita lembutkanlah sikit. Manusia yang melampaui batas. Itu bahasa yang lembut. Bahasa yang keras ya? Carilah sendiri. Tapi kita tak nyaman untuk menggunakan bahasa yang keras. Dan dialah Allah menunduhkan laut, kemudian Allah sampaikan satu persatu dengan terperinci apa saja yang ditundukkan untuk manusia berkaitan dengan laut. Litakulu minhu lahman tariya, supaya kamu dapat memakan dari laut itu lahman, daging, tariya, yang segar. Ulama tafsir menyebutkan yang dimasukkan daging yang segar itu adalah binatang laut seperti ikan umpamanya, juga udang umpamanya. Tapi ada kata tariya. Tariya ini makanan biasa diterjemahkan dengan segar. Di sini diberikan penjelasan oleh para ulama, yaitu makanan laut itu makanan yang segar, maksudnya makanan yang tidak bisa lama-lama di darat. Kalau ikan itu sudah diambil 2-3 hari yang lalu, bagaimana dia? Dia akan busuk, dia akan amis. Jadi makna tariya di sini adalah makanan yang di laut yang segar, yang kamu memakannya cepat, segera. Kalau kamu tidak memakannya cepat, segera, kamu tak bisa memakannya karena dia akan busuk. Nah, kalau sudah busuk tidaklah mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan mudarat. Maka lahman tariya di sini Allah memberikan kita makanan yang segar dan senantiasa segar, yaitu laut, dan tak habis-habis di laut itu. Jadi jangan risau dengan ikan, tak akan habis. Maka kalau dapat, beli ikan segar terus, ikan yang baru ditangkap 1-2 hari. Tapi sekarang ini ikan itu sudah dieskan, sehingga sudah berumur 1-2 minggu baru sampai ke rumah kita. Itu bukan lagi lahman tariya. Yang dimasukkan dengan lahman tariya itu adalah daging yang segar, yaitu yang baru diambil dari laut, dan itu yang banyak manfaatnya. Kalau sudah lama di daratnya, itu berkurang manfaatnya. Apalagi kalau sudah diberi pengawet. Nah, itu bisa mendatangkan mudarat bagi manusia. Yang mendatangkan manfaat adalah yang langsung dari laut. Habiskah persediaan rezeki kita yang di laut itu? Enggak. Apa sebab? Sebab laut itu Allah ciptakan berbanding dengan daratan 2/3 luasnya. Maka banyak sekali. Maka jangan risau, tak akan mati kelaparan, karena Allah telah menyediakan rezeki cukup. Di darat Allah sediakan rezeki cukup, yang di laut pun Allah sediakan rezeki cukup. Tinggal lagi berusaha, tinggal berusaha saja. Mau berusaha atau tidak? Cacing aja berusaha dapat rezeki. Manusia tak berusaha, maka tentu tak akan dapat rezeki. Maka berusaha. Manusia lumpuh pun, buta pun, apabila berusaha dapat rezeki. Nah, apabila Allah telah memberikan rezeki kepada kita, jangan lupa Allah yang memberi rezeki itu. Biasanya manusia lupa, mau makan makanan tak ada menyebut nama Allah, langsung makan saja makanan tersebut. Ketika sudah kenyang, lupa Allah yang memberikan kenyang itu. Padahal Allah lah yang menghilangkan laparnya dan memberikan kenyang kepadanya melalui makanan itu. Allazi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang menghilangkan laparmu dengan memberikan makanan untukmu. Maka sebut nama Allah sebelum makan, puji Allah selepas makan. Sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim. Selepas makan,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan kamu keluarkan dari laut itu perhiasan yang kamu pakai. Tadi makanan yang disebut, sekarang perhiasan pula. Karena keperluan hidup manusia ini bermacam-macam. Ada manusia memerlukan makanan. Dah perutnya sudah kenyang, apa yang dia perlukan lagi? Perhiasan. Manusia mau berhias. Ingin di jarinya itu ada cincin. Ingin di tangannya itu ada gelang. Ingin di lehernya itu ada kalung. Kemudian ingin pakaiannya itu bertitahkan mutiara pula. Nah, kalau ada mahkota, ingin pula mahkotanya itu bertitahkan intan berlian pula. Perhiasan. Allah berikan perhiasan itu untuk manusia. Dari mana? Dari laut, dari dasar laut. Dasar laut itu dalam, jauh ke tengah laut untuk mendapatkannya. Allah mudahkan sehingga dapat dicapai oleh manusia. Karena Allah telah menundukkan laut itu. Jadi sedalam apapun laut dapat ditundukkan. Sesembunyi apapun mutiara itu di dasar laut dapat dicapai oleh manusia. Karena Allah telah menundukkan. Kalau di tepi pantai sekalipun, ada di tepi pantai. Tapi kalau Allah tak tundukkan, tak dapat juga. Jadi dapatnya sesuatu itu karena Allah telah menundukkan. Maka biasanya doa kita di pergantian tahun, ya Allah, apabila rezeki kami di langit, turunkan. Apabila rezeki kami dalam bumi, keluarkan. Apabila rezeki kami jauh, dekatkan. Apabila rezeki kami sedikit, berarti kita menyadari bahwasanya yang berkuasa penuh berkaitan dengan rezeki untuk kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana manusia bisa melupakan Allah? Sungguh manusia telah melampaui batas. Wa taral fulka mawakhira fihi, dan kamu melihat bahtera itu berlayar di lautan. Berlayar di sini mawakhira, berlayar. Apabila bahtera itu berlayar, maka dia memecah laut itu, yaitu sebahagian dari air ke kanan, sebahagian dari air ke kiri. Nah, itulah dia jalan kapal itu. Dan jalan itu nampak jelas kalau kita melihat ke arah belakang kapal itu. Itulah jalannya. Kalau di darat, memang jalan di darat itu betul, kita bisa lihat. Tapi kalau di laut, air laut itu adalah jalan bagi kapal. Kemana saja kapal itu, itulah jalannya. Maka berlayar di laut dengan berjalan di darat, mana yang lebih nyaman sebenarnya? Adalah di laut. Maka mau belokkan kapal ke kanan, ke kiri, silahkan. Dan bisanya kapal berlayar itu adalah karena air laut itu Allah tundukkan, yaitu dengan mencairkannya. Ada beberapa lautan airnya itu beku, yaitu the es, menjadi es. Kalau air itu beku, bisa kapal berlayar? Allah telah tundukkan laut itu sehingga dia cair, sehingga kapal itu berlayar di laut tersebut. Begitu kasih sayang Allah kepada manusia, sehingga manusia dapat membawa barangnya dengan kapal tersebut, sehingga bisa bergerak dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Maka bagaimana manusia bisa melupakan Allah yang telah menundukkan lautan itu? Walitabtaghu min fadlih, dan supaya kamu mencari dari sebahagian karunia Allah. Sebahagian karunia Allah. Karunia Allah itu banyak. Sebahagian dapat kita capai, kita dapatkan melalui air laut yang cair itu, sehingga kita dapat berlayar di atasnya. Mau kemana kita? Arah ke timur, arah ke barat, bisa melalui laut. Dan sekarang ini alhamdulillah pula, Allah beri pengetahuan kepada manusia, menciptakan pesawat terbang sehingga tidak lagi berlayar di laut untuk sampai ke negeri yang jauh dalam waktu yang singkat, yaitu dengan pesawat udara, terbang di udara. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.
wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Ujung dari semua itu, setelah disebutkan nikmat satu persatu dan manusia memperakui nikmat itu adalah keperluan hidup mereka, dan mereka merasakan manfaat dari nikmat tersebut, ujungnya adalah apabila manusia telah mengenal Allah yang memberi nikmat tersebut, mestinya manusia, sepatutnya manusia bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kamu wahai manusia bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Jadi 3 ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan berbagai macam ciptaannya untuk manusia supaya manusia mendapatkan manfaat. Ujung dari penundukan itu yang Allah minta dari manusia satu saja, bersyukur kepadanya. Apa tanda manusia bersyukur? Tunduk dan patuh kepada Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Apa di antara perintah Allah? Beribadah kepada Allah. Allah perintahkan salat, salat 5 waktu. Allah perintahkan puasa, puasa. Allah perintahkan keluarkan zakat, keluarkan zakat. Allah perintahkan pergi haji, pergi haji. Allah keluarkan hubungkan silaturahim, hubungkan silaturahim. Hormati orang tua, hormati orang tua. Apa yang Allah perintahkan? Itu sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Dan kesemuanya kebaikan dari apa yang dikerjakan itu kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah. Karena Allah ghaniyun anil alamin, Allah itu maha kaya dan tak perlukan apa-apa dari hambanya. Kalau hamba itu berbuat baik, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka balasan kebaikannya kembali kepada hamba itu sendiri. Maka hamba yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.